Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehat semuanya jemaah. Kok saat ini botannya botan di beton ini pripun ta? Kurang rapat. Waduh. Koyong ini apik ya iki ya. Oh, kurang rapat itunya. Aduh. Mudah-mudahan ada lagi nanti yang bagus nanti. Baik, buka dulu buku zikir. Zikir di betul buatan lagi. Zikir. Siapa yang belum dapat? Oke kok urung entuk iki napa ta? Oh lagi mangkat. Wingi nandur paling ora mangkat gue paling sibuk. Nanti yang nyusul ya. Padahal kemarin sudah disiapkan itu ya. Tak cari lagi nanti. Baik, buka zikir petang. Kalau tuntun Ji. Sekarang kita nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ayo dibuka. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Nomor 4, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nomor 5, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik, 3 ya. Nanti terakhir saya tes nanti. Tak tes nanti dapat hadiah. Iki madu. Langsung sak. Tenan iki madu asli. Parfum. Kaos. Baik, kita lanjut dulu tafsir surat Yasin. Masih lanjut ayat 12. Kita lihat amalan yang pahalanya terus mengalir setelah meninggal dunia. Kan waktu kita sebentar lagi meninggal. Iya tak? Sebentar lagi, apalagi yang sudah masuk 40 tahun. Itu pun sepuh loh ini kok. Disebut sepuh itu kalau sudah menginjak usia 40. Bahasa Arabnya itu syuyukha. Syuyukha itu kalau sudah usia 40 tahun. Apalagi wis ubanan. Iya tak? Apalagi sudah ubanan. Tanda apa ubanan? Tua. Berarti tinggal siap apa? Besok Ahad nanti ada pengawasannya, ini bagus nih nanti ini. Amalan untuk tiang sepuh. Besok Ahad saya ngisi di pantai sepanjang. Nah, mumpung masuk gratis, mangkat wae. Nah, masuk gratis itu. Besok jadi toh, Pak? Jadi toh, Pak? Nah, udah besok Ahad pas Ahad Kliwon jam 7 pengawasan di Tanjung Sari di pantai sepanjang, mumpung masuk gratis. Oh, komplek masjid, bukan di tempat kemarin. Oh, masuk lagi terus masjid ini. Ya, apa namanya? Sabilul Huda ya? Hah? Oh, masjidnya PDHI nanti ya, masuk lagi ya. Jadi dari pantai nanti diarahkan sampai masuk lagi. Jam 7. Pembahasannya apa tadi? Setengah 7. Pembahasannya apa? Amalan untuk tiang sepuh yang sebentar lagi. Ya, cocok toh? Nah, yang merasa sepuh hadir. Senom ya mangkat ya monggo, sebentar lagi sepuh. Mangkat. Terus nanti jam 9-nya saya ngisi di Karangtengah. Wallahu alam tempatnya lali aku. Hah? Balai Dusun Kajar. Nah, Balai Dusun Kajar. Terus nanti habis zuhur di Ngelipar. Ngeliparnya di mana itu? Lupa lagi aku tempatnya. Nama Pak? Pengkol. Itu desa, Balai Desa. Balai Desa nggih? Baik. Itu nanti habis zuhur jam 1:30. Baik. Sekarang kita bahas dulu amal yang mudah-mudahan kita memilikinya nanti setelah meninggal dunia, walaupun sudah mati pahalanya terus ngalir. Nanti ada yang berupa kirim pahala pada orang yang meninggal dunia tadi, ada yang memang sisa amalan kita. Ya, sisa amalan kita ketika telah meninggal dunia. Saya masih ambil dari
buku Utruk Asaron Qoblar Rohil. Artinya sini, tinggalkan bekasmu sebelum kamu tindak. Tinggalkan apa? Bekasmu, yaitu bekas amal, sebelum nanti meninggal dunia. Nah, ini mumpung ada kesempatan, biar nanti kita persiapan insya Allah. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa amalan yang tetap ada meskipun seorang telah meninggal dunia. Baca. Amalan pertama, manfaat untuk orang soleh dengan doa malaikat dan kaum mukminin. Nah, orang soleh, catatannya orang soleh, Ji. Kalau orangnya itu soleh, nanti terus dapat doa saking malaikat, juga nanti dapat doa dari orang-orang beriman. Dia meninggal dunia dapat doa otomatis, tanpa di sini kirim-kirim doa. Dia sendiri orang soleh, setiap ada yang doakan untuk dia, maka kalau masuk dalam istilah soleh, otomatis doanya manfaat untuk dia juga, walaupun tidak pakai ritual khusus. Paham ya? Walaupun nggak pakai ritual khusus, cuma otomatis dia itu masuk dalam golongan orang soleh, maka otomatis dapat doa saking malaikat, dapat doa saking orang beriman. Coba kita lihat dalilnya dulu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih muji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Lihat, ini tentang malaikat ya, alladzina yahmilunal arsya. Ada malaikat yang memikul arsy. Pernah kalau terangkan, arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Tanda besarnya itu dilihat dari malaikat yang memikulnya. Jadi ada malaikat yang bertugas memikul arsy. Di sini dalam sebuah hadis saya bacakan aja, mau gambarkan besarnya malaikat pemikul arsy ini, jumlahnya itu ada 8. Arsy itu dipikul oleh 8 malaikat. Yauma idzin tsamaniyah. Ya, di dalam ayat Al-Quran dikatakan pada hari ini ada 8 malaikat yang nanti akan memikul arsy. Udzinali, kata Nabi SAW, anu hadis an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy. Innama baina syakhmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ah amin. Gambaran malaikat tadi antara daging telinga dengan pundak.
Mana daging telinga mana coba? Nah, telinga toh. Kale apa? Pundak. Ini permisalan ya. Itu jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan. Apa Pak? 700 tahun perjalanan. Wong jarak saking Warak tekan Selang aja wis jauh. Iya toh? Berapa kilo gitu kan? Ini disebut 700 tahun itu cuma sak jam. Ya 30 menit lah. Itu saya cuma dekat kayak gitu. Ini suruh berapa tahun tadi? 700 tahun perjalanan. Jarak apa tadi? Telinga. Kali apa? Pundak. Itu baru malaikatnya. Belum apa? Arsy. Bumi. Ya Allah, kur titik itu paling. Sak titik nanti itu kalau mau dilihat. Manusia. Nah, manusia gimana? Iya Allah, lebih luwih cilik meneh. Bumi wis sak titik ya ta? Apalagi manusia. Itu sudah cilik ngeyelan. Ya Allah, dikandani iki wangel banget. Ada yang sombong lagi. Kalau malaikat Arsy lihat dia itu, ya Allah, kui bocah ki ngomong apa kui. Malaikat itu lihat, ya Allah, kur cilik sombongnya bukan main. Iya tak? Betul nggak ibu-ibu? Bapak-bapak, ngel-ngelnya banyak banget itu. Ini lagi bahas malaikat nih. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, dan yang sekeliling arsy tadi yusabbihuna bihamdi rabbi, mereka itu bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Zikir terus malaikat. Wa yu'minuna bi, mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka mohon ampun terus kepada orang-orang beriman. Berarti yang masuk orang beriman didoakan terus oleh para malaikat. Enggak masuk orang beriman berarti tidak dapat doa saking malaikat. Kuncinya ayat itu tadi pada kalimat ini. Yang memikul arsy dan yang sekelilingnya itu bertasbih, memuji Allah, meminta ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang beriman, dapat doa saking malaikat. Sampai di sini malaikat doakan lagi. Saya lompat ayatnya. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga. Ini doa malaikat ya. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga, yaitu surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Orang soleh kan berarti kan dapat juga doa saking siapa? Malaikat. Ada bapak-bapak mereka, ada istri-istri mereka, ada keturunan mereka semua. Lalu dikatakan sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan waqihimus sayyi'at, dan selamatkanlah mereka dari balasan kejahatan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta, dan orang-orang yang kau pelihara dari pembalasan kejahatan, yaitu maksudnya masuk neraka, maka pada hari itu mereka termasuk orang-orang yang dapat rahmat. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Selamat dari neraka itu kemenangan sejati. Selamat dari neraka itu kemenangan yang sejati. Kalau kita itu nggak selamat dari neraka berarti nggak menang. Mau dapat keselamatan, kemenangan yang sejati itu hanya seseorang selamat dari apa? Neraka. Tadi yang doakan siapa tadi?
malaikat. Juga orang-orang beriman doakan ampunan untuknya. Pokoknya masuk kategori orang soleh, masuk dalam golongan orang soleh, didoakan oleh malaikat, didoakan juga oleh orang beriman. Di antara buktinya lagi, lihat bacaan kita saat tahiyat. Lihat bacaannya berikut. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kita akan baca ketika tahiyat, wonten nggih? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba baca artinya. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang saleh. Berarti salam keselamatan untuk kita yang baca, begitu juga untuk orang-orang yang soleh. Berarti untuk selain dirinya, dia doakan orang-orang yang soleh. Selama masuk istilah orang soleh, dapat doa dari orang yang baca tahiyat. Ya toh? Nah ini orang ini baca tahiyat ya? Tahiyat apa ini? Awal apa akhir? Awal apa akhir? Awal dan akhir. Ini kalau nggak baca ini berarti orang sholat. Iki ono ya tahiyat awal toh, subuh ya ada, akhir. Kalau nggak baca ini berarti apa? Ora sholat. Betul nggak? Jelas, rukun kok ini gimana toh? Masuk rukun ini, tahiyat akhir, rukun sholat. Nggak baca ini berarti nggak sholat. Wis genah wis ora sholat itu jelas. Nah, Nabi ketika sebut bacaan ini, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lihat lanjutan hadisnya Nabi sebut. Dalam lanjutan hadis, Fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi sholihin fis sama'i wal ardi. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Masya Allah, yang di langit dan di bumi didongake lho ini. Yang di langit siapa? Malaikat. Yang di bumi siapa? Nah, manusia. Pas, ini jenengan lagi sholat, doakan kan? Jenengan dapat salam, dapat keselamatan. Orang yang soleh bisa jadi teman samping. Kanan kiri, ada istri di belakang, ada anak-anak soleh di rumah. Nah, dapat doa ini. Namun apa yang dimaksud tiang soleh? Apa pakaiannya harus pakai surban yang dililit berapa lapis gitu? Kayak Ustadz Ahmad Zainuddin yang bilang kemarin itu. Apa harus jenggotnya gini? Kayak Syekh Sudaisi itu misalnya. Ya, kita lihat pengertian soleh iki apa soleh? Sholihin adalah bentuk plural dari soleh, Yaitu bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata soleh. Ibnu Hajar berkata, soleh sendiri berarti al-qaim. Coba mic. Al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi wa tatafawatu darajatahu. Orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan soleh pun bertingkat-tingkat. Nah, al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi wa tatafawat darajatuhu. Orang soleh itu orang yang jalankan kewajiban. Kewajiban terhadap Allah, juga menjalankan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan soleh pun itu bertingkat-tingkat. Karena ada yang jalankan kewajiban sempurna, tambah lagi dengan amalan sunnah. Ada yang cuma cukupkan wajib saja. Maka soleh itu bertingkat-tingkat. Lihat ya, di sini Imam Ibnu Hajar katakan dia buat baik, kewajiban terhadap Allah ditunaikan. Yang kedua, kewajiban terhadap sesama manusia juga ditunaikan. Contoh kewajiban terhadap manusia itu apa ya kewajiban terhadap manusia? Mulai dari suami dulu.
Apa kewajibannya? Bapak-bapak? Nafkah apa? Lahir lan batin. Sudah dicukupi belum? Terus istri. Kewajiban istri apa, Bu? Apa? Ngurus suami. Nah, jos. Orang ngelan. Misalnya jenengan lagi sholat sunnah, suami suruh gawe kopi, mana yang lebih ditunaikan coba? Ah, wih, pinter banget ibu-ibu. Es ngajine wis lurus berarti. Iya toh Pak, betul Pak? Kuwi gampangane kuwi lho Pak. Nanti kalau ibu-ibu ngeyel nanti lapor aja nanti tak ini lagi nanti. Itu kewajiban istri. Anak lagi anak kewajibannya apa anak? Apa? Patuh pada orang tua. Walaupun orang tua yang ditambah sepuh. Ada orang tambah sepuh itu malah pikirannya wes macem-macem loh itu. Ada yang tambah cerewet ada. Tambah ngalem enek. Ya, ada yang tambah ngilan ada. Ya toh? Ada yang ketika waktu muda nggak kayak gitu, ketika sepuh keadaan sudah berubah lagi. Anak tugasnya sabar-sabar hadapi orang tua. Pokoknya jangan sampai ada masalah saja sama orang tua gitu. Biasanya konfliknya itu di situ. Itu wajib. Ada lagi kewajiban pada teman, kewajiban kepada tetangga, kewajiban pada orang sekitar, ada sedulurnya ya silaturahim. Itu namanya kewajiban. Nah, jika ini balance, yaitu yang kewajiban pada Allah ada dijalankan, yang kewajiban terhadap sesama dijalankan, itulah yang disebut tiang soleh. Berarti kalau orangnya cuma pikirkan rajin sholat saja, rajin ibadah, namun dengan tetangga itu nggak pernah berbuat baik, nggak masuk kategori soleh. Ada yang sebaliknya, dengan tetangga bagus sekali, namun orang sholat, berarti bukan soleh. Yang soleh gimana tadi? Yang kewajiban pada Allah dijalankan, yang kewajiban terhadap sama manusia juga dijalankan. Nah, itu kata Imam Ibnu Hajar. Lalu At-Tirmidzi Al-Hakim katakan, Man arada an yahdha bihadha as-salam alladhi yusallimuhu al-khalqu fi as-salati falyakun 'abdan salihan wa illa hurima hadzal fadlul 'azim. Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang salat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat diharamkan untuk diperoleh. Maka jadilah orang soleh. Minimal saja dia dapat jadi orang soleh sajalah. Berarti kalau yang minimal wajib ditunaikan sesibuk apapun. Kewajiban pada orang-orang sekitar juga ditunaikan. Wajib dulu lah. Dapat ini dapat, maka sudah dapat kategori soleh. Ada teman yang doakan kita nanti ketika tahiyat, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kita masuk. Namun kalau kategori soleh nggak ada, maka sulit dapat doa seperti ini. Kuncinya cuma apa? Jadilah orang soleh. Orang soleh itu nggak perlu punya ilmu aneh-aneh, nggak perlu syaratnya itu bisa terbang, bisa menghilang, jalan di atas air. Wah, tiba-tiba itu dia ada di Mekah. Wah, ada itu yang sholat Jumat itu langsung loh ditanya, Pak, kok jenengan buatan sholat Jumat? Wah, kalau langsung Mekah. Wah, ilmunya tinggi Pak, jenengan masih tingkat syariat. Wah, iki wis ma'rifat. Alias makin gila itu ya. Wis ora waras meneh kuwi. Coba lihat logikanya mana coba. Jam rolas sholat Jumat toh? Kalau dia bilang dia sudah sholat Jumat, neng Arab jam pinten, Pak? Hah? Jam 8. Kalau jam 8 itu neng Arab itu belum ada apa-apa itu. Iya toh?
Namun orang sufi itu jawabnya kayak gitu. Tadi ilmunya apa tadi? Bisa jalan di atas air. Kayak film-film lagan yang sinetron gula. Mak, neng TV-mu. Iya tak? Ada yang bisa jalan di atas air, ada yang bisa terbang tak? Terbang. Wah, aku nggak sorban itu loh. Ada pakai Aladin lagi tuh. Wah, Aladin meneh. Nganggo jin meneh. Kemarin yang dibahas dukun itu. Tambah-tambah lagi. Soleh nggak ada syarat kayak gitu. Soleh cuma tunaikan kewajiban pada Allah, tunaikan kewajiban pada sesama, tanpa punya ilmu sakti. Paham ya? Tanpa punya ilmu sakti. Ilmu kebal itu misalnya. Yang dulu ikut-ikut kayak gini kan tobat ini wes kemasukan jin itu. Itu bukan kebal sebenarnya, itu ada jin di dalam itu yang nangani itu. Ada sesuatu, pasti dia lakukan kesalahan dulu, yaitu syirik, baru itu jin itu kasih ilmu kebal. Kalau enggak, ya enggak bisa kebal tadi. Kan ada bela-bela diri itu pelajari ilmu kebal itu, coba lihat. Wong Nabi, para sahabat tuh enggak pernah pelajari kayak gitu. Kalau perang, ya luka, ya luka. Mau berhadapan dengan pedangnya luka parah. Rasul saja itu kena luka itu di pipinya itu Rasul kena loh itu. Kalau pakai ilmu kebal, wah itu nggak kena, ini Rasul kena senjata saat perang coba. Ini kok pakai ilmu kebal? Nggak boleh. Soleh pokoknya syaratnya seperti tadi. Maka untuk didoakan orang lain seperti ini, walaupun kita juga sudah meninggal dunia, syaratnya cuma apa tadi? Jadilah tiang soleh. Terus sekarang amalan kedua, keturunan yang soleh. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Nah lihat, wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soleha. Sampai ayat ini nih. Ini ada anak yatim, itu tembok rumahnya itu didirikan oleh Khidir ketika jalan dengan Nabi Musa. Ketika itu Khidir dirikan itu tanpa minta upah. Ingin bantu anak yatim. Maka saat itu Khidir itu terangkan. Ketika sudah mau berpisah dengan Musa, dia katakan, adapun tembok rumah tadi itu milik 2 anak yatim fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah tembok tadi itu ada harta simpanan. Masya Allah, Allah jaga harta simpanan tadi tetap ada. Kenapa alasannya kok tetap anak ini terjaga, hartanya terjaga? Wa kana abuhuma soleha. Dulu bapaknya adalah tiang soleh, maka punya pengaruh nanti kalau bapaknya meninggal dunia, anaknya dijaga. Punya pengaruh apa? Anaknya dijaga. Kuncinya apa berarti? Jadilah orang tua yang soleh. Kalau meninggal dunia, punya pengaruh pada anak, Allah akan jaga anak tadi dan juga jaga harta peninggalannya. Itu otomatis itu. Coba lihat keterangan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di bawah. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah berkata, harta dari 2 anak ini dijaga oleh Allah Ta'ala karena kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Nah, beda kalau orang tuanya bukan orang yang soleh. Intinya kalau orang tua itu perhatian pada agama, pengaruh nanti pada anaknya juga. Pak, Bu, anak itu jadi soleh, itu sebenarnya kunci utama bukan pada sekolah, bukan pada pesantren.
bukan kepada TPA. Bukan anak itu jadi soleh itu bukan dari sekolah dan macam-macamnya. Kunci utama itu kembali pada orang tua. Maka kalau pakar pendidikan Islam itu mengkaji gimana untuk memberi pendidikan yang sukses pada anak-anak kita di rumah, kuncinya itu kembali kepada 5 poin. Diingat ini baik-baik. Ini tadi saya bahas di Jogja ini. 5 ini kalau ada insya Allah nanti anaknya itu jadi soleh itu. Diterangkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Apa 5 tadi? 1. Mengajarkan dengan keteladanan. Orang tua kasih contoh yang baik pada anak. Yang kedua, mengajarkan dengan kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Yang ketiga, mengajarkan dengan memberi nasihat. Yang keempat, mengajarkan dengan memberi perhatian pada anak. Yang kelima, mengajarkan dengan memberikan hukuman. Dengan memberikan apa? Hukuman. Dah, coba diulang tadi apa satu? Keteladanan. Hah? Yang pertama apa? Keteladanan. Siapa yang beri teladan? Orang tua. Namanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahasa Inggrisnya itu like father, like son. Bahasa Jawane apa ya iki ya? Bapaknya ya dengan anak ya sama-sama saja. Ya toh? Kalau bapaknya itu di rumah suaranya itu keras, anak gimana nanti? Keras. Bapaknya itu kalau lagi marah keluar, sumpah serapah, semua kata-kata kotor keluar, yang di kebun binatang semua hewan-hewan keluar. Nah, anaknya nanti mirip kayak gitu tuh. Like father, like son. Buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka kalau bapaknya soleh, rajin sholat, nah itu dekat itu anaknya nanti. Anaknya insya Allah juga soleh, rajin sholat. Bapak ibunya rajin berangkat pengajian, anak juga nggak jauh-jauh dari itu. Ini hukum asal ya, ini hukum asal Ji. Cuma 1-2 kasus yang beda. Nabi Nuh dengan putranya beda. Ya tak? Nabi Nuh kali putranya Ji. Terus Nabi Ibrahim karo bapake beda. Cuma 1-2 kasus. Namun rata-rata seperti ini nih. Nabi Ibrahim punya putra Ismail, Ishak. Ishak punya putra Yakub. Nabi semua itu. Nggak jauh dari bapaknya tak? Ya putune nggak jauh dari simbahe. Betul nggak? Betul. Itu. Jadi yang pertama keteladanan. Ini paling kunci. Maka kalau bapaknya itu biasa rajin ke masjid sholat jamaah, insya Allah anak juga demikian. Kadang anak itu nggak berangkat ke masjid karena bapaknya. Betul nggak ibu-ibu? Suaranya seru banget itu.
Berarti ibu tahu bapak ini ngeyelnya bukan main. Coba lihat aja bapaknya itu di rumah. Wah, rokok itu bukan 1-2 bungkus, sak slep. Anak gimana? Telu. Gak jauh-jauh. Rata-rata yang anaknya itu merokok karena siapa yang merokok duluan? Pak, kok kowe ngeyel banget toh, Pak. Anak itu teladani kowe lho, Pak. Nggak jauh-jauh. Itu sudah kaidah baku, itu kaidah asal ya. 1-2 kasus saja yang berbeda karena hikmah Allah. Yang kedua apa tadi? Mengajarkan dengan apa? Kebiasaan. Dibiasakan bangun subuh. Dibiasakan zikir pagi. Anak dibiasakan berangkat ke masjid. Anak dibiasakan dengar pengajian. Walaupun dia ngantuk-ngantuk. Yang penting dia sudah berangkat. Ya toh, Pak? Pembiasaan. Termasuk kalau anak sudah bisa ke masjid, bapaknya nemani anak sholat berjamaah ke masjid. Sholatnya di mana? Kalau anak di masjid, saf yang mana? Bareng bapaknya. Jangan bocah-bocah itu dikumpulkan sak grup. Neng buri, ya Allah bocah kabeh. Satu nanti yang nanti miring ke kanan, kabeh miring meneh. Ya, yang satu nanti balas lagi kiri, miring lagi. Satu ambruk, wambruk kabeh. Betul toh, Pak? Itu dulu jenengan kayak gitu loh dulu itu. Coba lihat itu. Bocah itu nggak boleh di belakang sendiri, itu nggak boleh. Ada yang ngawasi kanan kiri. Nah, jadi kalau misalnya jenengan punya TPAJ, itu bocah kalau lagi sholat itu diapit itu, ini yang dibasah, ini dibasah gitu loh. Dia nggak mungkin macam-macam. Sudah diajarkan itu, dia sudah tahu. Oh, ini ada bapakku yang samping ya, kebiaku ya, gitu memang. Pembiasaan. Wah, anak nggak pernah kayak begini ya, nggak akan bisa. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Bahasa Inggris ki apa ya bahasa Inggrisnya ku ya? Practice makes perfect. Nah, gue bahasa Inggris bener. Bahasa Jawa ini apa? Ora iso. Ora mudeng. Terus, yang ketiga apa tadi? Nasihat. Nasihat pada anak ya ora kaya ceramah. Kowe le kene tak ceramah sak jam. Ora. Caranya gimana? Oh, kadang nyantai. Bicaranya sambil guyon gitu. Bicaranya itu bisa. Kalau bapak ibu-ibu itu senang baca kisah-kisah, anak itu diajarkan sambil mendengar apa? Kisah. Sekarang sudah ada video-video, ada gambar-gambar. Bisa pakai video-video, bisa pakai gambar. Ada medianya sekarang, terbantu. Namun sekarang orang tua punya PR di zaman anak-anak milenial 4.0. Nah, itu istilahnya sekarang itu. Apa 4.0? Boh kui. 4.0 paling 4G atau apa? Boh. Pokoknya 4.0. Ah, kui. Pokoknya zaman keren, zaman maju. Pegangannya apa biasanya? Pegangannya apa, Bu? HP. Sebenarnya nggak ada masalah untuk ini, cuma mesti ada yang keempat tadi, pengawasan. Ya, ada pengawasan. Wong orang tua nggak pernah ngawasi anaknya buka YouTube, nggak tahu itu yang dilihat apa, nggak pernah ada yang dilarang, buka-buka aja. Karena anak-anak sekarang kan ya, yang jadi tokohnya sekarang itu, ya, Atta Halilintar, Ria Ricis.
Apa ya dunia saya tahu kayak begitu. Jenengan nggak tahu ke apa meneh halilintar. YouTuber besar itu. Jenengan nggak paham. Wah, itu penghasilannya miliaran. Yang penggemarnya siapa? Bocah-bocah, anak-anak. Anak-anak itu buat akun YouTube cuma untuk nonton itu. Atta Halilintar, Ria Ricis tadi. Itu contohnya itu. Buat sekarang itu diganti. Makanya DS tuh punya PR, nanti ada video-video mau buat versi anak-anak. Biar nggak jadi mereka nonton-nonton kayak gitu. Ganti jadi video anak-anak yang islami. Lagi digarap. Yang penting HP-nya Android bisa buka YouTube. Jadul ya ora iso, Pak. Jenengan konah aja. Nah, kalau mau ya kayak gitu majunya nanti. Lagi kita susun itu, DS lagi susun. Yo biayanya larang. Tapi orang nonton yo gratis. Gitu. Yang penting duwe paket. Paket apa? Internet. Toko pulsa. Ya pulsanya orang gratis. Cuma masalah pengalian saja. Nah, tadi pengawasan cuma masalah pengalian ke yang lebih manfaat gitu. Memang nggak bisa lepas kok. Mau lepas total nggak bisa. Itu memang sudah masanya sekarang. Zaman milenial 4.0 lah itu. Zamannya kayak gitu. Kalau dulu itu anak didiamkan, itu cuma pakai apa ini? Yang ibu-ibu biasa punya apa? Anak bocah ini dikasih apa namanya? Nah, kayak gitu kan. Oh, sekarang ibu-ibu nggak mau. Dia sambil nyuci biar anaknya nggak nangis, dikasih apa? HP, iki kowe nganggo iki. Dulu tuh kayak gitu kan, anak diam kan? Nah, sekarang nggak. Apa untuk diamkan anak? Iki HP. Betul nggak? Nah, ada sendiri nanti cara mengatasinya ini. Saya juga lagi belajar ini untuk cara pecahkan masalah ini. Saya beli kemarin masuk Gramedia, terus saya beli buku-buku. Mana nih buku-buku pendidikan anak ini? Oh, kayak begini tuh cara mengatasinya. Tadi anak-anak milenial 4.0 itu. Nanti ngatasi anak remaja ada sendiri caranya. Dunianya sudah beda. Karena masa remaja itu anak sudah mulai berubah tuh. Dia sudah mulai keluar rumah. Itu bukan lagi dengan orang tua. Dia saat masanya bersosialisasi. Beda lagi. Namun kadang orang tua biarkan bebas terus anak itu bersosialisasi. Gaul dengan sembarangan orang, nggak mikir lingkungan. Anaknya pulang ya akhirnya jadi nakal, orang tua bingung. Kok ini anakku nakal dulu itu kok malah rajin sholat, kok sekarang ki malas. Nah itu nanti jadi PR. Sebenarnya kunci utama tadi dari yang 5 ini, yang terakhir kan hukuman G, 5 ini kembali pada siapa? Orang tua. Baik, itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan yang penuh berkah, memberikan kita juga berkah rizki, terus memberikan kita istiqomah dan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.